Prabowo. Pak Prabowo. Beliau dengan jelas mengatakan, dan kita bisa tangkap, tidak ada negara di dalam negara. Tidak ada negara dalam negara. Satu. Pak Prabowo kan keras gini, tapi penyampaiannya cukup halus, manusiawi, berperasaan segala macam. Kalau saya matan pick 2 itu jangan aguannya yang diributin, apalagi pelaksana di bawahnya. Biang keroknya siapa? Biang keroknya kan Jokowi sebagai presiden, Erlangga, siapa lagi, Bahlil, sama Luhut. Nah, nggak tahu Luhut, saya nggak tahu, ragu-ragu. Sekarang pertanyaannya, tapi Oman, ya aguan kan orang bisnis. Kalau dia dapat cuan yang gede, ya dia mesti bagi. Jadi saya dulu di bisnis, sebagai pengusaha, ya saya berusaha ngendaliin pejabat-pejabat yang buat dia bisa dikendaliin, jangan nyalain orang bisnisnya. Bisnis kan udah urusannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali UI Watch ya, ingin ingin membahas ya hal-hal terkini di negeri ini yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita bahas dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat demi kewaspadaan, demi upaya untuk tidak lelah berjuang mempertahankan kedaulatan negeri. Namanya kedaulatan negeri. Maka kali ini saya dan Pak Taufik Baharudin ingin membahas mengenai PEK 2, singkatan dari Pantai Indah Kapuk 2, ya, yang diberi keistimewaan sebagai PSN, ya. Kita akan membahas dari sudut kedaulatan negara, dan yang lain lagi. Jadi komentar saya akan saya mulai dengan pernyataan Pak Prabowo. Beliau dengan jelas mengatakan, dan kita bisa tangkap, tidak ada negara di dalam negara. Tidak ada negara dalam negara. Satu. Pak Prabowo kan keras gini, tapi penyampaiannya cukup halus, manusiawi, berperasaan segala macam. Kalau saya matan pick 2 itu jangan aguannya yang diributin, apalagi pelaksana di bawahnya. Biang keroknya siapa? Biang keroknya kan Jokowi sebagai presiden, Erlangga, siapa lagi, Bahlil, sama Luhut. Nah, nggak tahu Luhut, saya nggak tahu, ragu-ragu. Sekarang pertanyaannya, tapi Oman, ya aguan kan orang bisnis. Kalau dia dapat cuan yang gede, ya dia mesti bagi. Jadi saya dulu di bisnis, sebagai pengusaha, ya saya berusaha ngendaliin pejabat-pejabat yang buat dia bisa dikendaliin, jangan nyalain orang bisnisnya. Bisnis kan udah urusannya sendiri. Jadi yang disalahin si pejabatnya. Kalau udah pejabatnya bisa dikendaliin karena terima cuan, ya dicopotlah dia. Coba dicek sumpah jabatannya apa. Coba dibaca sumpah jabatannya. Jadi kalau ini kan kerjaan apa ya? Sisa sampah-sampah yang mesti dibenahi Pak Prabowo dari hasil kerja oleh presiden yang lalu, pemerintahan Jokowi yang ngaco, yang ngawur, yang memang saya bilang itu PKI gaya baru. Saya ada nanya, dari mana Pak Tos bilang di PKI? Sederhana lah. Kepres 28 bulan Februari tahun 2024. 24 ya. PKI itu korban dalam G30S 615. Itu kan bukan itu kan yang nggak ribut. DPR diem aja ini sekali. Kenapa dia ngurus begituan Jokowi? Kalau bukan PKI. Agamanya nggak jelas, Islam pasti nggak jelas, PKI. Bukan PKI mana ada agama. Nah sekarang sama, KKN-nya luar biasa, anaknya si Gibran dia mainkan tuh sama menantunya ini, waduh,
Dan yang pengaruh dari kudeta konstitusional itu DPR dikendalikan, nggak bisa berbunyi, sehingga diam aja segala macam. Kemudian juga polisi sebagai institusi oknum-oknum tertentu dikendalikan sehingga nggak berbunyi. Yang polisi yang baik-baik banyak, nggak bisa dibikin, nggak dikasih posisi, nggak bisa berbunyi dan segala macam. Yang mereka PKI baru belum bisa kendalikan TNI. Dia belum bisa Artinya kendalikan. TNI pada posisi netral. Bukan netral, nggak bisa dikendalikan, nggak ada netral. Jadi kalau saya nggak suka pendapat netral tuh nilai itu nggak ada netral. Maling atau nggak maling, saya netral nggak bisa. Maling benar atau nggak maling, ya itu jangan kalau bicara nilai nggak ada netral. Ya. Life values tidak ada netral, itu pilihan. Jadi saya bilang kita jangan ngeributin orang-orang yang dia pakai. Tapi siapa biang keroknya? Saya ulangin. PIK itu adalah pintu masuk untuk menerima, menampung orang-orang dari RRC masuk secara fisik, invasi secara fisik ke Indonesia lewat PIK yang tertutup segala macam. IKN, kenapa Jokowi ngotot menampung RRC, ngirim orangnya kemari, komunis-komunis itu? Jadi memang Jokowi dikendalikan oleh kiblatnya ke sana, emang dia bagian dari komunisme kok, cuma di sini namanya PKI gak baru. Nah sama Prabowo jadi harus cuci piring, bebenah banyak. Saya cuma nangkep, dia keluar negeri dibenahin, kemudian dikasih gambaran, segala macam, Papua diberesin, KKB ini segala macam. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan kekuatan, bimbingan, kita dukung beliau. Kami UI Watch siap bantu beliau untuk ngebenahin Republik ini, terutama Jokowi harus diadilin karena kriminal. Kriminal apa? Ijazahnya nggak jelas, ijazah palsu. Si Gibran sama itu palsu itu. Maksanya nyelipin anaknya diangkat jadi wapres dari mana? Dan kembali lagi ke PIK itu diberi PSN, menjadi PSN. PSN ya, proyek itu kan gratis. Strategi nasional itu berarti banyak sekali keuntungan, cuan. Dibagi itu sebut nama-nama yang tadi. Dapat duit berapa itu? Strategi dari mana? Dari mana? Untuk siapa strateginya? Nah, itu gitu. Kok jadi selama yang namanya rejim Jokowi ini kan urusannya ngacak-ngacak Republik sama. Yang riset paparan riset 2015 memperlemah umat Islam, memecah belah rakyat segala macam, memiskinkan, memperlemah TNI ini, umat Islam dipecah-pecah, TNI diperlemah, ini dadu domba, nyusup, memapari orang-orang bukan PKI untuk menjalankan strategi PKI. PIK itu bentuk realnya. Ya, itu merampas hak rakyat yang punya legalitas sekian generasi di situ gitu ya, dan dipaksa. Dan saya sepakat Pak Bro pakai istilah jangan bikin negara di dalam negara. PIK itu negara dalam negara. Gila, saya bilang ini Uyut kayaknya mesti geruduk ke sana juga nih. Ya. Kapan-kapan. Amin, insya Allah. Ya. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo punya kekuatan yang luar biasa untuk terus berjuang, untuk terus memperjuangkan tadi itu tidak ada negara dalam negara. Dan NKRI harga mati. NKRI. Kami hanya kirim pesan buat Pak Prabowo dan timnya, UI Watch siap. Kita bisa menggerakkan insya Allah jaket kuning kampus. Kalau memang dibutuhkan, cuma nunggu waktu aja digeruduk lagi nih. Kalau udah jaket kuning turun ke jalan, ITB pasti turun. Kampus-kampus bergerak semuanya. Jadi tunggu kabar aja, Pak Bro yang ngasih kabar aja kalau kami diperlukan siap. Ya. Kita pemikir banyak, orang yang operasional di jalan juga banyak, mahasiswa nunggu aja, tinggal nunggu digerakkan. Pak Prabowo tinggal ngomong, Anda tidak sendiri, UI dukung bantu Anda, UI ujung tombak Anda untuk bantu. Untuk membantu dan untuk sekali lagi tidak ada negara dalam negara. PIK ya? Itu pintu masuk. Pintu masuk orang Cina
masuk ke situ. Dan Pak Bang, saya masih ingin menambahkan bahwa yang masuk ke PIK itu adalah orang-orang warga Cina yang di negerinya itu wajib militer. Iya. Jadi Iya. mereka itu orang-orang yang terampil, mungkin memang TNI, mungkin memang juga prajurit dari di Iya, negerinya. betul. Satu, yang kedua tidak tertutup kemungkinan bahwa senjatanya juga dimasukkan lewat si PIK itu. Udah pasti lah. Itu ada lihat di video di mana ya? Yang pada punya senjata di Rempang apa di mana itu yang kebun karet pada punya senjata itu dari mana? Sekarang gini lah, sekarang lagi. Dulu aja G30S itu salah satu pahlawan revolusi yang dibunuh itu karena dia ngasih tahu AK itu cung dari Cina masuk segala macam. Pak siapa ya? Apa dari Panjaitan atau siapa yang ngasih tahu itu? Ya, kalau nggak salah ya, lupa saya. Ini sama udah masuk senjata juga. Jadi memang PKI ya linknya ke Cina sana, RRC. Kan dia membuat NKRI jadi negara komunis Republik Indonesia. Jadinya sana. Jadi siap-siap lah. Targetnya simple, sasarannya menghancurkan, memperlemah umat Islam, menghancurkan umat Islam, pecah belah rakyat karena mayoritas kita Islam dipecah belah, memperlemah TNI. Dua ini yang sangat menghambat dan membuat PKI tidak bisa berkutik, termasuk PKI Gaya Baru, dia menghancurkan dua ini. Itu yang dihancurkan dulu ya. Iya. Dan mereka pakai strateginya karena nama Gaya Baru nggak muncul ke permukaan, dia memapari orang-orang pejabat-pejabat yang bukan PKI untuk melaksanakan, bertindak sesuai dengan strategi mereka. Jadi pejabat-pejabat itu diupayakan supaya menjadi pengkhianat. Iya, kira-kira gitu. Contoh lah Fadil Imron. Itu yang kilometer 50. Emang Fadil Imron PKI bukan. Kok dia dipakai? Ya itulah dipapari. Nah, dia narik lagi duduk. Kodam urusannya apa Pandam dia? Fadil Imron di ini? Enggak, karena di polisi kan udah dikendaliin. Jadi jangan ngomong yang hasil orang-orang yang dikendalikan lah, tapi siapa yang mendalikan? Ini kejadian masa pemerintahan Jokowi jadi presiden. Ya. PKI di belakangnya bermain ini, timnya banyak. Jadi selama 10 tahun dia sudah betul-betul sudah menyusup ke berbagai kemana-mana. Menangnya udah nggak benar, Sirekap udah nggak benar, segala macam. Makanya mana mungkin Anies menang. Kalau ditanya ada gimana idealnya kalau bisa Anies dan Prabowo menjadi satu kesatuan, luar biasa Republik ini. Amin, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya kan upaya. Dan insya Allah kita tidak lelah untuk terus berjuang mempertahankan negeri dan mengusahakan seperti tadi upaya Pak Prabowo, tidak ada negara dalam negara. Paling enggak lewat podcast ini kita mengedukasi, memberitahukan kepada masyarakat ini yang sedang berkembang, ini yang sedang terjadi. UI World dengan jaket kuningnya apa yang berada di mana dan apa yang harus kami sampaikan. Hati-hati jangan sampai udah kejadian baru kita kaget. Antisipasi sekarang udah makin jelas. Ya, PIK itu masukin tentara Cina nanti dari sana termasuk IKN. Mungkin udah masuk, Bang? Sudah memang, sudah masuk. Nunggu senjata juga udah masuk. Jangan menyebarkan TNI lah makanya. Artinya PKA itu kan sudah masuk sejak berapa tahun yang lalu. Ngapain PKA banyak-banyak masuk? Di mana mereka? Iya di daerah. Apa kegiatannya mereka? Di pantai-pantai pada masuk. Kegiatannya apakah kegiatan mereka? Persis, saya baca di WA bisa pada berkebun di Jawa Barat. Bagaimana sih? Itu dia. Nyusup ke sana udah. Jadi udahlah. Ya, jadi nah, BIN-nya menang baik. Nggak ada dikendalikan atau nggak bisa berbunyi. BIN. Kalau polisi udah jelas dikendaliin. Tapi TNI masih bisa diandelin mestinya ya. Gitu ya. Nah, kita jangan diam aja lah. Jaket kuning selalu pelopor di depan. Insya Allah kita tidak lelah dalam berjuang untuk terus ya memperjuangkan upaya Pak Prabowo untuk mengusahakan supaya tidak ada negara dalam negara. Jadi tidak mudah-mudahan upaya untuk membatalkan PSN di PEK 2 itu terwujud. Ya, saya rasa kayak gitulah. Ya, dan saya ingin pesan aja ya, mudah-mudahan kami masih punya teman-teman di kampus. Amin. Yang kalau diperlukan Pak Prabowo perlu orang-orang seperti apa
mudah-mudahan kami bisa bantu bikin jaringan segala macam. Dan insya Allah kalau jaket kuning sudah mulai bergerak, ITB cuma nunggu waktu aja. Habis ITB ke Jamada, dan kalau swasta udah nunggu aja di Jakarta. Jadi memang harus kita mulain. Kenapa? Karena UI di Jakarta. Ya. Kalau bergerak di Jogja rame, dampaknya nggak sebesar kalau yang rame di Jakarta. Jadi kita mulai dengan UI. Jaket kuning Ya. adalah milik bangsa, Dan- jaket kuning adalah pelopor Veritas, Probitas, Justisia. Probitas Justisia. Insya Allah tidak lelah untuk berjuang. Saya rasa kami cukupkan Ya. sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justisia.